Oke, untuk kuliah aplikasi pengembangan formula saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih atas kesediaannya untuk hadir di hari Sabtu ini. Ini sebenarnya hari libur dan mungkin kalian juga banyak agenda, mungkin ada yang cateringnya belum selesai, masih harus belanja dan masak, atau mungkin menyelesaikan beberapa tugas yang lain, tapi kalian berkenan hadir di pagi hari ini, saya ucapkan sangat berterima kasih sekali, dan mohon maaf juga karena kuliahnya harus diganti, karena kemarin ada praktikum yang tidak bisa ditinggal, begitu, kemudian ada lagi jadwal sidang kakak tingkat yang lebih urgent juga sehingga untuk kuliahnya diganti di hari Sabtu ini gitu. Untuk materinya, oh iya sebelum ke materi jangan lupa untuk absensi di LMS ya. Ini ada berapa yang belum presensi di LMS? Ada Ana Nurhaliza. Anda adakah di sini? Ana Nurhaliza. Ana. Oh, Ana tidak ada ya. Ana Nurhaliza tidak ada. Terus ada, oh benar, aplikasi pengembangan formula. Ada Aprilia Nova. Adakah? Aprilia Nova belum hadir. Lanjut ada Azizah Aini. Adakah Azizah? Azizah Aini. Oh nggak ada. Adanya Anisatul Azizah ini. Bukan. Kemudian siapa lagi ya? Ada Lisa Selikasari. Adakah di sini? Lisa. Oh, tidak ada. Kemudian ada Lutfi Ayu. Lutfi Ayu Dianasari. Lutfi. Tidak ada juga. Kemudian Hudan Tijanul Alam. Hudan. Halo Hudan. Kalau misalkan ada, bisa open mic ya. Ini saya cuma ngecek yang belum presensi di LMS. Kemudian Salsabila. Salsabila adakah di sini? Salsabila Herian Syah Putri. Salsabilanya ada banyak ya. Ada 3. Salsabila Herian Syah. Oh, tidak ada. Terus lanjut Vina Fitria. Halo Vina. Halo Vin. Vina ini ada. Kalau mendengarkan suara saya bisa open mic ya. Halo Vina. Vina ada, tapi tidak dipanggil, tidak menyaut. Oke, itu aja yang belum presensi. Di sini juga ada 108 yang sudah join di Zoom. Semoga nanti bisa bertambah. Mungkin teman-teman yang belum sempat hadir atau mungkin akan terlambat hadir, mungkin semoga bisa menyusul ketika di tengah-tengah kuliah begitu. Nanti misalkan ada pertanyaan, kalian bisa open mic, menanyakan secara langsung, atau misalkan terkendala sinyal tidak bisa open mic, bisa melalui chat langsung aja ditulis. Misalkan nanti kan saya pasti akan menjelaskannya terus-terusan ya. Jadi misalkan di tengah-tengah kalian ada pertanyaan, boleh langsung menuliskan di kolom chat begitu. Untuk kuliahnya di minggu ini ada pengembangan produk pangan fungsional halal. Jadi kalau yang minggu lalu prinsip-prinsip halal, minggu lalu, semester lalu berkaitan dengan materi prinsip-prinsip halal, yang sekarang bagaimana sih kalau kita mau mengembangkan suatu produk pangan, utamanya pangan fungsional, dan dia itu halal gitu. Oke, ini Vina sudah menjawab di chat. Vina segera presensi di LMS ya.
Jangan sampai terlupa gitu. Sudah yuk. Saya kembali ke pengenalan konsep halal terlebih dahulu. Siapa tahu ada yang sempat terlupa halal itu apa dan bagaimana gitu kan. Kita bahas sekilas terlebih dahulu yang berkaitan dengan halal gitu. Jadi halal ini, konsep halal itu sebenarnya adalah halalan toyiban. Jadi kalau halal itu sesuatu yang dibolehkan menurut ketentuan syariat Islam. Halal itu boleh. Kalau toyib itu aman, baik, suci, dan bersih. Jadi halal itu belum tentu toyib, toyib itu belum tentu halal. Tapi yang jelas, kalau untuk makanan yang sudah mendapat sertifikasi halal itu harus halalan toyiban. Jadi dia dibolehkan dan juga dia aman bagi kesehatan manusia. Kalau tidak ada konsep eh, atau tidak ada logo halalnya itu dan dia sudah mendapatkan sertifikat HACCP misalkan atau mungkin sertifikat ISO atau mungkin keamanan pangan gitu itu umumnya hanya di toyib aja jadi dia itu tidak berbahaya bagi kesehatan dia itu aman dikonsumsi tapi belum tentu halal jadi bisa saja dia masih mengandung darah bisa saja dia masih ada unsur dari turunan babi gitu. Tapi dia sebenarnya kalau dikonsumsi aman, tapi dia tidak halal gitu. Jadi harus diperhatikan kalau ada makanan yang mengandung konsep halal dan dia sudah mendapatkan sertifikat halal dari BPJPH, berarti dia konsepnya adalah halal dan toyiban. Berarti bahan-bahannya dan proses pengolahannya itu dibolehkan dan dia sudah aman. Tapi kalau tidak ada logo halalnya dan sudah mendapatkan sertifikat SNI lah atau mungkin keamanan pangan atau HACCP itu hanya toyib saja. Dia aman bagi manusia, bagi yang kita konsumennya, tapi belum tentu dia halal atau belum tentu dia dibolehkan menurut ketentuan syariat Islam gitu. Lanjut, untuk regulasi produk halal di Indonesia sendiri memang sudah ada undang-undangnya khusus yaitu nomor 39 tahun 2021 tentang penyelenggaraan bidang jaminan produk halal gitu. Jadi memang produk-produk makanan yang beredar di Indonesia itu harus bersertifikat halal kalau memang makanannya itu halal atau bahan-bahannya tidak ada yang mengandung babi misalkan. Tapi kalau mengandung babi itu boleh diperdagangkan, boleh beredar, tapi memang harus diberikan kejelasan bahwa misalkan tulisan mengandung babi atau ada logo babinya gitu. Sedangkan kalau yang tidak ada logo babi atau memang dia halal itu wajib wajib ini ada sertifikasi halal gitu. Kemudian untuk sertifikasinya seharusnya itu semua produk yang beredar itu wajib bersertifikasi deadline-nya adalah Oktober 2024. Tapi ternyata kemarin saya baru mendapatkan info dari media sosial, dari internet begitu, bahwa ternyata dari Presiden Pak Jokowi itu sudah mengulur waktunya untuk sertifikasi halal itu diundur hingga tahun 2026. Jadi mungkin teman-teman yang punya produk yang sudah berjalan dan ingin sertifikasi halal dan sudah dijual misalkan, itu bisa mensertifikasi produknya hingga tahun 2026. Setelah tahun 2026 pastinya semua produk itu harus halal gitu apa aja produk yang wajib bersertifikat halal gitu. Mulai dari makanan, minuman jelas, bidang kita juga memang di makanan dan minuman. Kalau obat itu urusannya farmasi, kosmetik ya urusan pabrik kosmetik, produk kimiawi, biologi mungkin kita berkaitan dengan hal tersebut. Karena mungkin kalau membuat makanan, minuman kan butuh butuh BTP, misalkan bahan tambahan yang sifatnya kimiawi gitu. Produk rekayasa genetik misalkan kayak kedelai. Nah, kedelai itu kan ada beberapa kedelai yang hasil rekayasa genetik itu juga harus dapat sertifikat halal dan barang gunaan yang dipakai. Barang gunaan yang dipakai terutama yang dia bersinggungan langsung dengan makanan dan minuman itu tadi, gitu. Ini sudah ada keterangannya. Ini saya membahas ini ya, apa membahas yang semester lalu. Kita kilas balik aja. Jadi untuk penjelasan berkaitan dengan pendahuluan halal ini saya percepat aja.
Klasifikasi bahan, kalau kita mau membuat makanan pasti ada bahan baku, bahan tambahan, sama bahan penolong. Yang paling sering digunakan adalah bahan baku sama bahan tambahan gitu. Kemudian klasifikasi bahan dalam konteks sertifikasi ini ada bahan hewani, bahan nabati, bahan alkohol atau etanol, bahan kimia sintetis, sama bahan mikroba. Ini yang paling riskan atau paling utama untuk sertifikasi halal. Kalau hewani jelas karena beberapa jenis hewan dia apa ketika dikonsumsi harus disembelih dulu dan peraturan untuk menyembelih bagi yang beragama Islam itu memang berbeda. Jadi tidak bisa disembelih khusus, harus ada aturannya begitu. Kalau bahan nabati, kalau dia adalah bahan segar, misalkan seperti sayuran, kemudian apalagi buah-buahan itu kalau dalam bentuk segar memang tidak perlu sertifikasi halal. Tapi kalau dia sudah diolah menjadi misalkan sayuran yang dibekukan, kemudian nanti dia difermentasi begitu, otomatis karena ada pengolahan di situ, dia harus mendapatkan sertifikasi halal. Bahan alkohol, etanol ini juga karena berkaitan dengan khamr. Kalau eh, alkohol atau etanolnya itu dari dari khamr, otomatis nggak boleh. Tapi kalau bukan dari hammer itu masih boleh. Kemudian bahan kimia sintetis, misalkan seperti pewarna, kalau yang sering kita gunakan di ini ya di makanan, pewarna, kemudian anti kempal, penepung gitu kan. Kemudian bahan-bahan lain misalkan seperti gelatin yang biasanya ada di es krim, kemudian mungkin ada yang menggunakan penguat rasa, itu kan semuanya bahan kimia sintetis. Nah, karena dia diproduksi di pabrik dan itu mungkin bersinggungan dengan bahan-bahan yang haram, itu juga harus jelas sertifikasinya. Kok apakah dia halal atau tidak gitu. Bahan mikrobial juga harus jelas. Misalkan seperti produk-produk fermentasi, mikrobanya itu asalnya dari mana? Kemudian apakah ketika menumbuhkan mikroba itu menggunakan darah? Kalau misalkan menggunakan darah, apakah sudah dipisahkan dari mikrobanya dengan darahnya itu sudah mikrobanya sudah disucikan belum? Sudah dipisahkan dari darahnya belum? Apakah media pertumbuhan dari mikroba itu mengandung babi misalkan dan lain sebagainya itu harus ditelusuri gitu. Jadi memang agak ribet ya kalau mau menggunakan mikroba gitu untuk fermentasi. Ini yang jelas kriteria bahan bahan yang digunakan baik bahan utama, bahan sampingan atau bahan penolong itu harus memenuhi ini. Bukan dari babi dan turunannya, bukan dari minuman beralkohol atau khamr, turunannya pun juga tidak boleh gitu kan. Kemudian darah juga tidak boleh mengandung darah. Kemudian bangkai juga nggak boleh. Jadi misalkan ada ayamnya sakit, kemudian dia mati, kemudian dikonsumsi, itu tidak boleh. Jadi kalau sudah sakit dan mau dikonsumsi, itu harus disembelih dulu. Jadi sebelum dia mati harus disembelih dulu, baru boleh dikonsumsi. Bagian dari tubuh manusia juga tidak boleh. Misalkan seperti potongan jari gitulah, itu tidak boleh. Ya, siapa juga ya kayak kanibal gitu ya kalau makan dari bagian tubuh manusia gitu. Ini untuk mengidentifikasi titik kritis bahan hewani. Ini. Jadi kalau kalian punya susu, telur, ikan, ada pengolahan atau tidak. Kalau tidak, berarti dia bukan titik kritis dan dia bisa halal. Jadi misalkan kalian mendapatkan telur gitu kan. Kan kemarin catering pesen beli telur. Nah, itu tidak perlu ditelusuri telurnya itu ada sertifikat halalnya atau tidak. Kalau kalian belinya segar ya dan belinya di pasar gitu nggak apa-apa, tidak ada sertifikasi halal nggak apa-apa kan dia dalam bentuk segar. Susu, telur, ikan begitu. Tapi ketika sudah diolah itu yang harus diperhatikan apakah ada sertifikasi halal atau tidak. Misalkan susunya pasteurisasi, telurnya telur asin, ikannya ikan asap misalkan. Nah, itu jangan-jangan ketika diolah dia bersinggungan dengan bahan-bahan yang non halal gitu. Kalau untuk daging dan hasil samping, nah ini apakah daging dan hasil samping berasal dari hewan halal? Hewan halal itu yang memang hewan-hewan yang boleh dikonsumsi, hewan ternak, kambing, terus
apa ayam, sapi itu boleh. Kalau misalkan hewan-hewannya itu hewan yang terutama yang bertaring seperti misalkan harimau, singa itu tidak boleh dikonsumsi. Anjing itu tidak boleh dikonsumsi. Meskipun dia dikonsumsi misalnya disembelih dengan syariat Islam, tapi dia termasuk golongan hewan yang tidak boleh dikonsumsi. Jadi dia kalau golongan yang punya taring itu kayak harimau, anjing itu termasuk haram. Tapi kalau misalkan dia daging sapi, daging ayam, kemudian kambing begitu, dia masuk ke hewan yang boleh dikonsumsi. Tapi disembelihnya harus dengan syariat Islam. Ya, ya ini kan. Kemudian apakah ada pengolahan lanjutan? Ya, berarti masuk ke titik kritis. Tapi kalau tidak ada pengolahan lanjutan, itu bukan termasuk titik kritis. Kemudian kalau yang tidak disembelih ini, dia pastinya tidak boleh digunakan, tidak boleh dikonsumsi. Yang non titik kritis ini, yang non titik kritis ini dia masih boleh dikonsumsi. Dia bisa bisa halal, tapi tidak perlu dipantau dengan khidmat gitu. Biasanya memang yang ada pengolahan begini, ini kan ada pengolahan ini perlu diperhatikan apakah ketika mengolah itu ada kontaminasi dengan bahan-bahan haram gitu kan. Kalau untuk yang nabati, kalau tidak ada pengolahan jelas dia bukan titik kritis bisa langsung digunakan. Tapi kalau ada pengolahan, ini dipertanyakan lagi apakah menggunakan mikroba terutama untuk yang fermentasi. Kalau iya, fermentasinya itu masuk ke hammer atau bukan? Kalau yang bukan hammer, dia bukan masuk ke titik kritis. Kalau dia termasuk hammer, dia masuk ke haram langsung gitu. Kalau tidak menggunakan mikroba, nah dia menggunakan bahan penolong atau tidak gitu kan. Bahan tambahan atau bahan penolong. Kalau tidak, itu bukan masuk titik kritis. Kalau menggunakan bahan penolong atau bahan tambahan, dia masuk ke titik kritis. Bahan tambahan itu bahan-bahan bukan bahan utama gitu. Nah, ini untuk yang mikroba, semua jenis produk yang menggunakan mikroba, dia masuk ke titik kritis. Jadi perlu dipantau dengan ekstra. Perhatian kita perlu ekstra kalau titik kritis itu. Mengapa begitu? Ini yang produk mikroba, karena bisa jadi dia masuk ke golongan hammer. Jadi khawatirnya karena misalkan apa fermentasinya terlalu lama kemudian menghasilkan arak atau alkohol konsentrasinya tinggi kemudian menyebabkan mabuk begitu itu yang tidak boleh. Kemudian bahan penyusun medianya dia apakah mengandung darah atau mungkin mengandung babi. Kemudian enzim. Enzim ini kadangkala ada enzim yang diambil dari babi. Ada yang seperti itu. Jadi perlu diperhatikan. Kemudian bahan penolongnya terkontaminasi atau tidak, aman atau tidak. Atau misalkan mikroba rekombinan ini, jangan-jangan dia rekombinan mikrobanya itu ada bagian dari mikroba yang diambilkan dari babi misalkan. Nah itu juga tidak boleh. Jadi memang untuk produk yang fermentasi itu lebih lebih apa ya membutuhkan ekstra perhatian karena memang untuk titik kritisnya dia ada lebih banyak dibandingkan dengan produk-produk olahan yang non fermentasi. Untuk bahan yang lain, nah ini kalau yang lain misalkan dia adalah bahan tambang maka bukan non titik kritis. Kalau yang sintetis dan dia organik dia titik kritis. Kalau dia adalah bahan campuran dia masuk ke titik kritis. Jadi kalau kalian ada bahan-bahan lain tinggal mengikuti pohon ini aja gitu kan. Dia dimasukkan ke titik kritis atau bukan. Nah, ini contohnya, titik kritis pada pengembangan es krim. Jadi misalkan kalian ingin membuat es krim, kemudian ingin melakukan formulasi pada es krim begitu, yang harus diperhatikan adalah di titik kritisnya. Es krim itu punya banyak sekali apa ya, punya banyak sekali bahan yang perlu ditelusuri apakah dia bisa halal dan juga bisa haram. Kalau susu kalau yang digunakan adalah susu segar pasti halal. Kecuali kalau yang digunakan adalah susu yang sudah diolah di pabrik, yang sudah dijual di kemasan itu harus dipastikan kehalalannya gitu. Nah, susu ini dia mengandung lemak, protein, laktosa, kasein, whey, mineral gitu kan. Ini kandungannya banyak sekali dari susu. Kemudian untuk golongan pemanis, perisa, pewarna
Ini biasanya menggunakan gula, susu kental manis, ada pewarisa, ada pewarna juga. Nah, ini juga harus harus ditentukan titik kritisnya. Gula otomatis dia bahan olahan. Meskipun dia dari tebu, dari bahan nabati, tapi ketika diolah itu kan jadi lebih putih biasanya. Nah, ketika di apa senyawa yang memutihkan itu apa halal tidak gitu kan. Perisa pewarna juga begitu. Untuk membuat perisa pewarna aman tidak. Jadi perlu dipastikan kehalalannya. Ada stabilizer. Stabilizer itu fungsinya kalau di es krim itu supaya es krimnya tidak mudah meleleh. Beli dari kita kita keluar nih siang-siang ke minimarket. Kemudian dari minimarket dibawa lagi pulang ke rumah. Dalam perjalanan itu panas lagi, ada kemungkinan es krim itu akan meleleh. Semakin cepat leleh, kita kan sampai rumah kan pasti dongkol. Ya ampun, jauh-jauh beli es krim, ternyata sudah mencair, kan tidak nikmat lagi gitu kan. Makanya tambahkan stabilizer. Stabilizer ini ada yang dari nabati, seperti gam, kerajinan, CMC itu nabati, tapi dia dari bahan ini apa tetap ada olahan. Jadi tetap diperhatikan hal haramnya. Sedangkan seperti gelatin ini dari hewan. Jadi harus dipastikan hewannya adalah hewan yang halal, bukan bukan hewan yang misalkan seperti babi gitu. Jadi misalkan oh kalian misalkan formula awal adalah es krim menggunakan keraginan, kemudian kalian ganti ke yang menggunakan gelatin. Nah, ini gelatinnya sumbernya dari mana gitu. Kalau keraginan karena dia dari tanaman, dia kemungkinan besar sudah halal. Tapi kalau yang gelatin ini agak riskan juga gelatinnya dari mana gitu. Ada lagi emulsifier. Penggunaan emulsifier itu untuk kan yang namanya es krim itu kan ada susu, ada lemaknya juga. Nah, susu kan ada air, air sama lemak itu kan tidak mau mencampur gitu kan, sehingga butuh emulsifier supaya adonannya itu menjadi bisa menyatu gitu. Umumnya emulsifier yang digunakan adalah kuning telur. Kalau kuning telur, telurnya dari apa segar gitu, berarti dia jelas halal. Tapi kalau kita mau mengganti kuning telur dengan bahan yang lain, misalkan seperti monogliserida atau polisorbat 80, itu harus dipastikan monogliserida sama polisorbatnya itu harus halal gitu. Jadi ketika kita melakukan formulasi bahan harus dipertimbangkan. Kita mengganti bahan ini dengan bahan lain ini kira-kira halalnya masih bisa tercapai atau tidak gitu. Nah, ini yang saya jelaskan tadi ya. Ah, susu itu memang dia punya lemak yang memperkaya cita rasa dan lain sebagainya. Ada protein, ada mineralnya. Nah, ini ada titik kritisnya. Yang ini pemanis pewarna, titik kritisnya ini apabila menggunakan pemanis tadi dipastikan kehalalannya dulu. Karena mungkin pemanisnya ada yang menggunakan enzim atau mikroba atau menggunakan alkohol. Maaf, maaf. Terus yang stabilizer tadi, ini mungkin kalau yang mau mau lebih aman untuk stabilizer tuh dari nabati, ada jenis tepung-tepungan ini bisa tepung tapioka, tepung maizena, gum dan lain sebagainya. Gitu. Kemudian kalau mau menggunakan gelatin memang harus dipastikan kehalalannya, dia disembelihnya dari hewan yang disembelih menggunakan syariat Islam atau tidak. Kalau bahan olahan seperti CMC, karaginan itu harus halal, harus ada logo halalnya meskipun dia dari nabati karena ada pengolahan di situ. Dan mungkin kalau menggunakan enzim mikroba itu juga menjadi titik kritis lagi. Terus emulsifier ini dapat berasal dari hewani atau nabati. Kemudian perlu dipastikan pelarut dan prosesnya tidak terkontaminasi alkohol yang berasal dari khamar atau zat haram lainnya. Karena terutama untuk mono dan digliserida sama polisorbat 80 itu sangat riskan terhadap status halal haramnya karena dia ada proses pengolahan di sana. Kecuali kalau untuk kuning telur karena dia dari bahan alam dan dia segar gitu. Kuning telur paling ya kuning telurnya ayam kan. Nah, itu kalau kuning telur aman, dia pasti halal. Kayak yang diolah ini yang statusnya harus harus diperhatikan.
Jadi ketika kita mau melakukan formulasi bahan dan di situ ada perubahan titik kritis, itu yang memang harus diperhatikan. Misalkan contohnya nih, mengganti stabilizer tepung tapioka dengan gelatin. Nah, ini gelatinnya yang awalnya bukan titik kritis menjadi titik kritis karena gelatin ini lebih kritis dibandingkan dengan tepung tapioka. Mengganti kuning telur dengan monogliserida itu juga sama, statusnya seperti di poin 1. Ah, ini setengah 11 ya. Ini sebenarnya kuliahnya cukup mudah ya. Untuk mudah dan singkat. Karena bagaimanapun perubahan bahan dan pengolahan akan berpengaruh terhadap titik kritis halal. Pasti itu. Jadi memang kalian perlu memperhatikan bahan-bahan yang digunakan ketika membuat formula atau resep. Apakah bahannya itu pabrikan atau bahan hewani yang sudah jelas status halalnya. Kalau bahan segar itu sudah pasti halal. Tapi kalau sudah ada pengolahan, nah itu harus dipastikan kehalalannya. Kemudian proses pengolahan juga mempengaruhi status halal karena mungkin ada kontaminasi dengan bahan haram. Misalkan terkontaminasi dengan alkohol dari industri khamer atau menggunakan alat yang sama dengan produknya mengolah babi. Jadi memang ini eh, perlu diperhatikan juga kalau misalkan pemilik atau yang memasak itu adalah yang bukan beragama Islam yang mungkin dalam sehari-hari itu mengkonsumsi babi. Kalau bagi mereka kan boleh ya mau mengkonsumsi babi boleh, tapi kalau mau menjual makanan kemudian makanannya ini memang ditujukan untuk orang Islam dan memang ingin mendapatkan sertifikasi halal itu alatnya harus dipisah. Kalau bisa tempat produksinya pun juga harus terpisah gitu. Kemudian proses pengolahan lagi yang perlu diperhatikan adalah menggunakan mikroba yang bersinggungan dengan darah atau berasal dari babi hewan yang proses penyembelihannya tidak sesuai dengan syariat agama Islam. Gitu. Jadi misalkan seperti tadi mau menggunakan daging sapi. Nah, itu harus tahu daging sapinya itu sudah disembelih dengan syariat Islam atau tidak. Kalau memang mau dijual ke yang bukan beragama Islam, bebas, nggak apa-apa gitu kan. Tapi kalau mau dijualnya ke orang yang beragama Islam, nah ini harus harus apa berasal dari rumah penyembelihan yang dia mendapatkan sertifikasi halal gitu. Jadi memang kalau hewan yang disembelih itu paling aman memang langganan ke penjual. Nah, di mana penjualnya itu mengambil mengambil daging dari RPH, Rumah Penyembelihan Hewan. Di mana kalau di RPH itu yang RPH yang sudah dikelola atau yang di bawah pengawasannya pemerintah itu biasanya sudah mendapatkan sertifikasi halal. Jadi jagalnya itu adalah jagal muslim dan aturannya itu sudah jelas gitu. Tapi kalau RPH-nya adalah RPH yang tidak di bawah pengawasan misalkan seperti departemen yang bagian peternakan gitu kan. Nah, itu agak sedikit diragukan. Kalau memang sudah mendapatkan sertifikasi halal berarti aman. Tapi kalau tidak ada sertifikasi halal itu pun juga menjadi perhatian lagi. Ini aman atau tidak. Gitu. Itu sebenarnya materi kita tidak terlalu ribet, tapi kalau ribet sebenarnya tidak, tapi memang harus mendapatkan perhatian khusus gitu kan. Uh, Misalkan seperti di cateringnya kalian gitu kan, ketika memasak sudah mempertimbangkan halal haramnya apa apa belum gitu kan. Meskipun tidak ada logo halal, karena memang tidak bisa mendapatkan sertifikasi halal. Kalau mau sertifikasi halal kan harus di apa ya produksinya kan harus continue. Kalau kalian kan hanya 3 minggu produksi ya sulit juga untuk mendapatkan sertifikasi halal gitu kan. Belum lagi lokasinya yang berubah-ubah karena kalau sudah mau sertifikasi lokasi pengolahan kan harus di satu tempat gitu kan. Sedangkan kalian kadang masaknya di lab pengolahan, kadang di lab kuliner, kadang ada yang di rumah juga gitu. Itu harus diupayakan. Jadi meskipun tidak ada logo halalnya dan belum mendapatkan sertifikasi halal, yang namanya upaya untuk menyajikan pangan halal itu harus selalu diupayakan. Gitu. Itu sih pesan saya yang berkaitan dengan titik kritis halal ini. Itu. Mungkin kalau ada yang mau ditanyakan bisa langsung open mic ya, atau langsung chat aja di kolom chat. Ini saya hanya memberikan contoh yang es krim aja, tapi sebenarnya banyak sekali ya formulasi-formulasi yang berkaitan dengan
halal ini yang ternyata tidak kritisnya itu berubah, yang awalnya dia aman menjadi bukan kurang aman sih, tapi menjadi perhatian khusus karena ada perubahan bahan di situ. Gitu. Bagaimana? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Masih belum, Bu. Atau mungkin ada apa ya, unek-unek yang berkaitan dengan halal yang masih bingung begitu bisa ditanyakan ya. Bu, kalau pengen mendapat sertifikasi halal itu bisa kemana gitu. Nah, itu biasanya bisa cari ke kelompok-kelompok pengusaha. Biasanya kalau mereka itu pasti punya pendamping halal gitu. Pendamping halal itu nanti yang akan membantu kalian untuk mendapatkan sertifikasi halal. Kalau misalkan kalian sudah punya usaha yang produksinya kontinu, itu kan bisa didaftarkan di situ. Dan itu biayanya kalau UMKM cukup terjangkau. Kalau biaya ini ya relatif ya, ada yang bisa dapat murah karena produknya juga sederhana, tapi ada juga yang mahal. Kalau pabrik besar itu pasti mahal karena kan pengolahannya kompleks dan skalanya besar. Kalau UMKM memang lebih terjangkau. Kalau produk kalian itu memang produk-produk yang sederhana, pengolahannya pengolahan sederhana, contohnya misalkan seperti eh, pecel apa ya, bumbu pecel gitu. Bumbu pecel itu kan ya namanya bahan olahan, itu harus ada sertifikasi halal dan itu bisa dilakukan secara mandiri tanpa harus melalui BPJPH. Nah, kalau mandiri seperti itu bisa bisa gratis. Tapi memang harus ada pendampingnya. Jadi nanti pendampingnya yang akan mengecek dan merekomendasi bahwa produknya kalian itu bisa langsung mendapat sertifikasi halal. Tapi kalau produknya itu memang pengolahannya agak rumit, misalkan seperti cookies yang di semester kemarin gitu, itu kan pengolahannya lebih rumit ya dibandingkan dengan yang seperti apa tadi bumbu pecel gitu kan. Nah, itu perlu ada auditor yang datang untuk ngecek, oh ternyata memang menggunakan bahan yang sudah halal, oh bahannya aman. Kemudian misalkan kuas kuas rotinya itu yang biasanya untuk ngoles itu apa moles margarin itu memang bukan dari bulu babi misalkan. Kemudian pengolahannya lokasinya di sini sudah oke, tidak ada kontaminasi. Nah, itu khusus untuk produk-produk yang memang cukup apa ya pengolahannya cukup agak sulit gitu kan sehingga perlu ada auditor untuk ngecek dan memastikan bahwa prosesnya aman dan memang sudah sesuai dengan ketentuan halal sehingga nanti dari auditor nanti akan menyampaikan hasilnya ke MUI untuk fatwa halalnya. Kalau sudah dari MUI maka nanti akan keluar sertifikasinya gitu. Jadi memang pendamping halal itu sudah banyak sekali. Kalau kalian punya kenalan pengusaha biasanya mereka pasti punya punya ini apa kenalan pendamping halal gitu untuk membantu sertifikasi. Jadi kalian sertifikasi itu tidak yang sendirian gitu kan. Nanti akan didampingi karena untuk mengisi form dan lain sebagainya itu kan butuh banyak ya. Formnya yang diisi banyak dan mungkin juga agak kesulitan ini maksudnya apa dan langkah-langkahnya bagaimana itu ada pendamping halalnya gitu. Dan itu memang program pemerintah untuk ini tadi untuk memenuhi undang-undang, untuk menjalankan undang-undang yang produk yang masuk beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia itu wajib bersertifikasi halal gitu. Gitu ceritanya. Sudah cukup kah? Untuk minggu depan masih ada satu pertemuan lagi yaitu eh pengembangan produk fungsional, tapi konsepnya adalah yang intervensi. Jadi kalau yang minggu ini fokusnya di halal, kalau yang minggu depan itu fokusnya adalah di intervensi. Jadi kalau kita mau memberikan intervensi, itu pengembangan produknya itu harus seperti apa. Sebenarnya materi itu sebenarnya sudah kalian terapkan di PBL semester kemarin gitu kan. Ketika bersamaan dengan terjun ke masyarakat itu kalian mengembangkan suatu produk yang berawal dari atau kasusnya itu atau masalahnya itu dari masyarakat
dari masalah-masalah yang ada di masyarakat. Tapi untuk detailnya bagaimana, minggu depan nanti akan dibahas berkaitan dengan hal tersebut. Gitu. Sebentar, saya cek dulu di LMS, siapa tahu masih ada yang belum presensi, yang tadi belum masuk, ternyata sudah masuk, kan siapa tahu ya. Aprilia Nova ada kah? Aprilia Nova kalau ada di Zoom bisa open mic ya? Bisa jawab saya, panggilan saya. Aprilia Nova, Salsabila Heriansyah Putri, Salsabila Heriansyah ada? Aprilia sama Salsabila. Halo? Salsabila, oh tidak ada. Aprilia, Aprilia tidak ada. Kalau Aulia Wura ada? Aulia Wura ada kah? Ada, Bu. Oke. Enggak sih, saya iseng aja ngecek. Nanti jangan-jangan Zoom-nya aja yang nyala tapi orangnya nggak tahu kemana. Kalau Oita Belinda ada kah? Oita Belinda Fauzia hadir di Zoom. Halo Oita, hadirkah? Mic-nya nyala sih, tapi suaranya tidak ada. Oke, tapi ada kok Oita. Oke, kalau memang sudah tidak ada yang ditanyakan, kita akhiri untuk kuliahnya. Sampai jumpa di pertemuan terakhir minggu depan di kuliah terakhir juga bersama dengan saya di aplikasi pengembangan formula makanan. Saya tutup untuk kuliahnya. Terima kasih untuk kehadirannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya, selamat berakhir pekan ya.